أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Melanjutkan pembahasan tentang al-maut, kematian. Malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang asbab husnul khatimah, sebab-sebab husnul khatimah. Orang yang meninggal bisa jadi dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Husnul khatimah itu meninggal dalam keadaan beriman dan dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang meninggal dalam keadaan puasa, orang meninggal dalam keadaan sholat, orang meninggal dalam keadaan sujud, orang meninggal dalam keadaan dia sedang berbuat kebaikan. Itu cara-cara meninggal yang menandakan kebaikan bagi orang tersebut. Ada pula orang-orang yang meninggal dalam kondisi berbuat maksiat kepada Allah, berbuat durhaka kepada Allah, meninggal overdosis, ya naudzubillah, meninggal dalam kondisi berzina, meninggal dalam kondisi berbuat kemungkaran, meninggal di meja judi, meninggal di meja kemaksiatan, dan seterusnya. Atau orang yang su'ul khatimah itu terlihat dari kata-kata yang dia ucapkan sebelum dia meninggalkan dunia. Ulama-ulama kita mengisahkan beberapa kondisi manusia ya, ketika meninggal ya, terutama yang su'ul khatimah itu ada yang mati dalam keadaan mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang muslim ya, KTP-nya Islam, tapi matinya mati mencaci maki Allah. Ada orang yang mati dengan menyebut nama-nama wanita ya. Ketika diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang keluar dari lisannya adalah nama-nama perempuan. Ada yang mati dalam kondisi meminta didatangkan khamr, minuman keras ya. Di mana khamr? Khamr, datangkan ya. Dan dia puji-puji khamr. Kenapa orang bisa mati seperti itu? Ya karena itulah gaya hidup, cara hidup yang dia tunjukkan atau yang dia lakukan, gaya hidup ahli maksiat. Maka terbawa sampai ketika dia detik-detik krusial dalam kehidupan manusia, yaitu sakratul maut. Maka kita mohon agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Para ulama menjelaskan ada sebab-sebab yang bisa menghadirkan husnul khatimah. Dan soal mati itu soal yang sudah tertulis
maka bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Kita sudah membaca ayatnya, kita mau lari kemana, kematian itu akan mengejar dan mendapatkan kita. Tidak akan bisa lari dari kematian siapapun dia. Jadi jangan berpikir lari dari kematian, tapi berpikir bagaimana saya mati, dengan cara apa, dalam kondisi apa. Kalau kematian jangan dihindari. Menghindari kematian itu adalah perbuatan yang sia-sia. Tapi yang kita hindari adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Asbab husnul khatimah. Yang pertama, tahqiqut tauhid lillahi jalla jalaluh. Kalau kita ingin husnul khatimah, jagalah tauhid. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari syirik kecil, apalagi syirik besar. Betul-betul di dunia ini kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang terkategorikan sebagai perbuatan syirik, baik kecil maupun besar. Kecil itu seperti niat kebaikan tapi untuk mencari pujian dari manusia, niat berbuat baik tapi untuk mendapatkan popularitas, atau untuk mendapatkan kedudukan, atau untuk mendapatkan berbagai macam pujian. Itu syirik, tapi kecil. Kenapa disebut kecil? Karena pelakunya tidak keluar dari Islam. Dia tetap dianggap Islam, tapi dia telah menyekutukan Allah dan dia telah melakukan dosa besar. Syirik kecil itu bukan berarti dosa kecil. Namanya syirik kecil tapi dosanya dosa besar. Kenapa disebut kecil? Kecil dibandingkan dengan syirik yang satunya, yaitu syirik besar. Syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk tawakal, hati bergantung kepada selain Allah di dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Itu juga hati-hati. Kita selalu diingatkan di dalam sholat kita untuk betul-betul mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, baik dalam hal permohonan maupun dalam hal tawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Dan Nabi SAW beliau bersabda, man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah wa man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar. Siapa yang meninggal dan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, dia pasti akan masuk ke dalam api neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, istiqamah ala ta'atillah. Istiqamah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Istiqamah ini berat sekali. Tapi ini jalan menuju husnul khatimah. Kebaikan yang sudah kita kerjakan dijaga. Kebaikan apapun, terutama kewajiban-kewajiban. Ada penghalang yang ingin menghalangi kita dari melakukan kewajiban tersebut, cobalah untuk merintangi halangan tersebut. Orang sudah istiqamah, sudah biasa menjalankan sholat 5 waktu di masjid, dijaga itu. Sewaktu-waktu, sekali-kali pasti akan ada bisikan-bisikan atau sesuatu yang membuat kita berat ke masjid, lawan. Kalau kita sekali mengikuti bisikan, keinginan, penghalang yang sebetulnya itu bisa kita lalui, maka kita akhirnya tidak bisa istiqamah. Istiqamah itu caranya ya dengan memaksakan diri untuk menetapi amal-amal kebaikan yang sudah biasa dia lakukan, dan itu jalan menuju husnul khatimah. Terutama apa? Kewajiban-kewajiban kita.
Dan yang terwajib adalah sholat 5 waktu. Istiqamah mengerjakan sholat dengan baik, dan bagi laki-laki di masjid istiqamah. Betul-betul dijaga. Istiqamah itu menjaga ketaatan, terutama sholat subuh dan isya. Terutama sholat subuh dan isya. Kemudian ketaatan-ketaatan yang lain. Kita ketika melakukan ketaatan, kebaikan, apalagi kewajiban, pasti dan pasti akan mendapatkan gangguan. Ada usaha-usaha dari syaitan dan para kroni-kroninya untuk menghalang-halangi kita melestarikan kebaikan yang sudah kita kerjakan, apapun alasannya itu. Maka kita harus tahu bahwa meninggalkan ketaatan, terutama kewajiban, itu adalah hal yang berbahaya, yang bisa membelokkan kita dari jalan menuju husnul khatimah, menuju su'ul khatimah. Hatta ada godaan sekali dak popo, dak nang masjid dak popo, padahal sesuatu yang memalingkan dia dari sholat di masjid itu bukan ketaatan, kemaksiatan, atau hal-hal yang sia-sia. Hati-hati. Sekali dia berpaling, akhirnya berkali-kali dia akan merasakan is okay, tidak ada masalah. Pertamanya dia meninggalkan masjid itu berat, tapi karena 1, 2, 3 kali dilakukan, akhirnya dia meremehkan. Kalau sudah meremehkan, akhirnya tidak bisa istiqamah. Al-muhafadh, istiqamah ala ta'atillah. Kemudian yang ketiga, mubadaratu ila taubah, bersegera untuk bertaubat kepada Allah. Jangan menunda-nunda taubat. Dosa yang kita kerjakan, segera kita hapus dosa tersebut, catatan dosa kita, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hidup pasti melakukan perbuatan dosa. Tidak ada satupun di antara kita yang kehidupannya bersih dari dosa, tidak ada. Tidak ada satupun dari kita, apapun level keilmuan kita dan level ketakwaan kita. Karena yang maksum hanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh pun terkadang melakukan perbuatan dosa. Manusia dia. Ustaz, fulan tidak pernah berbuat dosa, guru saya tidak pernah berbuat dosa. Malaikat berarti guru ente. Berarti bukan manusia. Karena yang tidak pernah berbuat dosa hanya malaikat. Kalau dari golongan manusia, al-ma'sum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau disebut al-ma'sum, dijaga. Hanya nabi. Oh, dia bukan nabi, berarti malaikat, karena malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan selalu tunduk. Allah memberikan jalan bagi kita untuk memperbaiki diri. Dengan apa? Dengan taubat. Jangan pernah mengatakan nanti. Orang kalau sudah mengatakan nanti, maka dia sudah jatuh dalam apa? Perangkap syaitan. Taswif itu mengatakan saufa itu nanti. Nantilah saya ninggalin melihat barang-barang porno ini. Nantilah saya sholat berjamaah. Nantilah saya bla 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 bla. Nanti. Kalau kita sudah ngomong nanti dan memang kita sudah betul-betul menunda, syaitan sudah bergembira, menang dia. 1 langkah dia sudah menang. Karena penundaan itu resikonya apa? Tidak akan sampai kepada yang kita inginkan. Berbeda dengan orang bersegera. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sari'u, wasari'u, dan bersegeralah, musara'ah. Bersegera itu tidak menunda. Ila maghfiratin min rabbikum. Kemudian Allah juga berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Maka
keinginan kita untuk husnul khatimah harus diiringi dengan taubat setiap saat, setiap hari, dan bersegera bertaubat. Kita punya kesalahan kepada Allah, segera bertaubat. Punya kesalahan kepada manusia, segera bertaubat. Terutama kezaliman. Itu penghalang dari husnul khatimah itu. Maka al-mubadarah, bersegera, jangan mengatakan nanti. Apalagi ada yang nekat nunggu rioyo, ya. Itu nekat itu. Inti minta maaf, kok tak tunggu rioyo. Ya Allah, malaikat saja tidak tahu ajalnya orang, rejal tahu deh. Ya. Malaikat tidak tahu ajalnya seseorang, tidak tahu. Siapa yang menjamin usia kita sampai rioyo? Engkau Ramadanai, lu. Itu ucapan-ucapan orang yang nggak sadar dirinya memang sudah masuk perangkap siapa? Syaitan. Hati-hati dengan kata-kata nanti dalam hal bertaubat kepada Allah, termasuk menjalankan kewajiban-kewajiban Islam. Jangan pernah mengatakan nanti. Kemudian yang keempat, asbab husnul khatimah ad-du'a. Perbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujud kita, selepas salat, saat-saat kita berdoa antara azan dan iqamah. Apalagi di tahun atau di dalam kehidupan sekarang ini, godaan itu kan lebih berat. Godaan-godaan itu sangat banyak dan dahsyat. Datangnya itu bertubi-tubi, bergelombang. Dia tidak terputus. Kanan kiri, depan belakang itu godaan semua. Kita ini bangun tidur sudah digoda maksiat. Bangun baru melek, keluar rumah, hatta tinggal disasar. Godaannya banyak. Apalagi di daerah-daerah memang orang-orang kesadaran beragamanya kurang. Kemaksiatannya lebih banyak. Salah satu penguat diri kita adalah doa. Selain istiqamah, selain menjalankan kewajiban doa, minta kepada Allah. Di antaranya doa yang diajarkan Allah di dalam surah Al-Imran, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan, sesatkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri hidayah kepada kami. Jangan disesatkan ya Allah. Jangan dibelokkan hati kami ya Allah. Dan tidak ada jaminan kita ini sampai akhir, sampai finish kehidupan ini tetap bisa seperti ini. Tidak ada jaminan. Maka jangan sangat berani tidak mau berdoa dengan keyakinan saya sudah soleh, saya sudah baik, pasti husnul khotimah. Na'udzubillah. Hatta berapa besar kebaikan yang Anda lakukan. Bahkan itulah salah satu penyebab su'ul khatimah, ujub terhadap diri sendiri. Hati-hati. Jangan suka hitung-hitungan amal soleh. Itu bisa membuat besar diri. Dan akhirnya dia meremehkan orang, meremehkan kebaikannya orang. Kalau sudah meremehkan orang, meremehkan kebaikannya, Allah akan balik hatinya. Saya sudah sedekah, Anda sudah sholat, aku ini puasa Senin Kamis rajin, aku bla 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 bla. Orang seperti Anda insya Allah husnul khatimah. Ya insya Allah tidak apa-apa. Tapi jangan terus-terusan muji-muji. Ya, nanti bahaya. Orang kalau sudah terkena penyakit memuji diri, otomatis nanti akan meremehkan manusia, orang lain. Dan itu nanti akhirnya jatuh pada sikap kesombongan. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada setitik dari kesombongan. Setitik. Ketika Nabi menjelaskan apa itu sombong, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu batarul haqq, menolak kebenaran. Anda tahu ini benar. Bukan benar menurut orang lain, benar menurut saya. Saya tahu ini benar, tapi saya tolak. Ada nggak manusia yang menolak kebenaran yang dia yakini? Banyak.
berbagai macam faktor, dari mulai zamannya Nabi membawa risalah, Yahudi menolak kebenaran bukan karena tidak ngerti, tapi karena ini dari bangsa Arab, ya. Iri. Ada lagi yang iri, menolak kebenaran karena takut kedudukannya diambil alih oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang menolak kebenaran karena dia melihat, oh ini usianya lebih muda dari saya. Orang menolak kebenaran karena dia gengsi, dirinya lebih tajir, lebih kaya, lebih terhormat. Manusia terkadang menolak kebenaran, bahkan banyak manusia menolak kebenaran bukan karena tidak tahu, justru tahu dia ini benar, saya yakin ini benar, tapi karena bukan dari golongan saya, bukan dari syekhi, bukan dari, hati-hati. Seorang mukmin itu tunduk, dan itu nanti dapat berbahaya, itu membahayakan diri, Pak, kalau kita sudah menyombongkan diri. Perbanyak doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sering diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Itu doa sering diulang-ulang. Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ikthar min dzikril maut, perbanyak mengingat kematian. Kita sudah membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak kematian, mengingat kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat kematian. Perbanyaklah, kata Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala di salah satu riwayat, di cincinnya itu ada tulisan kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian sebagai peringatan, cukuplah kematian sebagai pengingat. Tidak ada masalah antum tulis di meja, antum tulis di mana, tulis di HP, ya. Walaupun nanti diguyu sama orang itu, itu apa muta, tidak ada masalah. Itu anjuran. Nabi SAW juga mengingatkan, menganjurkan kepada kita zurul kubur, ziarah, berkunjung ke kuburan. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan negeri akhirat. Itu tujuan ziarah kubur, mengingatkan kita akan kematian. Al-ikthar min dzikril maut. Kemudian yang keenam, ghalabatur raja wa husnudzan billah. Dikuatkan harapan kita akan rahmat Allah dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Dan kondisi batin ini atau situasi batin ini, berharap dan senantiasa berbaik sangka kepada Allah, lebih ditekankan ketika dalam kondisi sakratul maut. Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billahi azza wa jalla. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Dan Allah berdasarkan prasangka hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa ikhwani fillah, kalau kita berada di sisi orang yang terlihat tanda-tanda kematian, itu tanamkan ar-raja, harapan akan rahmatnya Allah. Tanamkan ar-raja. Ya akhi, insya Allah nanti dapat ampunan, insya Allah nanti dapat tempat yang baik. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahmat. Diangkat harapannya, rajanya, jangan ditakut-takuti, ya. Istighfar saiki kon banyak kedusone lho kon. Akhirnya ketakutan. Dan orang dalam kondisi sakratul maut, sebagaimana dalam riwayat-riwayat, bahwa itu adalah pertarungan, karena detik-detik, ya, syaitan menyesatkan manusia di situ. Itulah mengapa orang yang sakratul maut itu hendaknya
didampingi. Dan Nabi SAW menganjurkan kita untuk mentalkin, membisikkan kalimat la ilaha illallah dengan pelan, dan memintanya untuk mengingat dan mengucapkan kalau bisa la ilaha illallah. Di dalam hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tapi insyaallah sahih, Nabi SAW bersabda, iqra'u ala mautakum yasin, bacakan yasin kepada orang-orang yang mau mati. Ini riwayat diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Yang mensahihkan maka mereka menganjurkan untuk membacakan yasin di sisi mayit sebelum mati, bukan setelah mati. Silakan dibaca hadis dan syarahnya. Untuk apa? Agar suasananya suasana iman. Suasananya suasana iman. Itulah pentingnya orang-orang beriman duduk di sampingnya. Entah itu mendoakan, mentalkin, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting adalah menumbuhkan ar-raja, harapan. Menanamkan bahwa dia akan diampuni oleh Allah, dia akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun demikian ikhwani fillah, selama kehidupan kita jangan pernah su'udzon. Jangan pernah su'udzon, berbahaya. Su'udzon itu salah satu dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba. Berburuk sangka. Diberi ujian oleh Allah berburuk sangka. Biasanya ucapan orang berburuk sangka apa? Protes. Kenapa kok saya diperlakukan? Kenapa? Loh, itu salah satu dosa besar. Dan kenapa orang sampai dia su'udzon, berburuk sangka kepada Allah? Karena dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau mengenal Allah, ma'rifatullahnya kuat, salah satu efeknya, dampaknya apa? Senantiasa dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan tentang seseorang zaman Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, yang mana Allah uji dia dengan berbagai macam penyakit. Diuji dengan berbagai macam penyakit, bukan satu penyakit, komplikasi, tumpukan penyakit ada dalam dirinya. Ketika Nabi Allah Isa melewati orang tersebut, Nabi Allah Isa mendengar dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan kepadaku, kesehatan kepadaku, yang tidak diberikan kepada hamba-hamba Allah. Ya. Nabi Allah Isa, ya Nabi, tentu dia tahu, tapi ingin ngetes orang ini. Ya fulan, wahai hamba Allah, kamu mengatakan kamu diberi kenikmatan oleh Allah, diberi kesehatan, diberi kebaikan yang tidak diberikan kepada orang lain, padahal saya melihat seluruh penyakit ada dalam dirimu. Lumpuh, semua penyakit. Lalu dia mengatakan, bukankah Allah masih memberikan saya lisan yang bisa saya gunakan untuk berzikir? Bukankah Allah masih memberikan saya hati yang bisa saya gunakan untuk merenungkan Allah? Ya Allah, itu orang yang bersyukur. Dia fokusnya kepada kenikmatan, bukan kepada musibah. Dan dia tidak hanya fokus kepada kenikmatan, dia yakin bahwa apa yang Allah berikan ini merupakan ujian yang akan mendatangkan kebaikan dan kenikmatan yang abadi. Allah menguji bukan untuk menyengsarakan, tapi akan memberi kenikmatan yang tidak terbatas. Dari mana? Ya dari ma'rifatullah. Kita ini akan bersikap. Sikap kita ini sesuai dengan pengetahuan kita terhadap orang yang berinteraksi dengan kita. Sejauh mana pengetahuan kita, maka sikap kita pun akan mengikuti pengetahuan tersebut. Saya sering contoh dengan apa? Dokter mau bedah perut kita, mau ngoperasi, bahkan mau amputasi, kita ridho karena tahu ini tidak mungkin membunuh saya.
Karena tahu saya diamputasi untuk kebaikan saya masa depan. Loh, sama dokter percaya husnudzon, sama Allah dah husnudzon dia. Pinter apa enggak? Husnudzon penting. Penting sekali. Terutama mereka-mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga sampai ketika kita wafat. Bahkan di akhir-akhir kehidupan husnudzon ini sangat penting ya. Sahih, beberapa orang menceritakan di zaman sekarang bukan zaman dulu. Ya, itu yang saya sebutkan tadi, mau meninggal Pak, maki-maki Allah. Dia merasa dizalimi sama Allah. Ya. Setelah maki-maki mati. Ya Allah. Itulah yang saya katakan ikhwani fillah, penting sekali kita ini hidup dengan Al-Quran, hidup membaca sejarah Nabi dan para sahabat, itu diulang-ulang. Itu salah satu penguat diri kita, dan dari situ kita tahu tentang dunia itu seperti apa dan bagaimana menyikapi dunia itu. Ini penting, apalagi di zaman sekarang, di era ya, ada sebagian kalangan yang menyebut sekarang ini zaman ya milenial tapi rapuh jiwanya Pak. Terkena ujian sedikit bunuh diri, terkena ujian sedikit konsumsi narkoba. Rapuh sekali, sedikit itu. Belum sampai ujiannya seperti Rasulullah dan para sahabatnya, amblas kita sudah. Dan insya Allah tidak sampai ke situ Pak. Insya Allah kita ini tidak mungkin diuji seperti para sahabat Nabi, karena Allah tahu kualitas keimanan kita. Jangan khawatir. Nabi SAW bersabda, Inna idhamal bala ma'idhamil jaza. Balasan itu tergantung juga ujian, dan Allah menguji manusia sesuai dengan kapasitas imannya dia. Maka tidak ada ujian yang melampaui kemampuan kita, tidak mungkin itu. Ini ujian tidak bisa saya hadapi, terlalu berat. Bukan ujiannya terlalu berat, tapi Anda yang lemah. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dalam semua hal, dalam kewajiban, perintah, ujian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua itu bisa kita pikul, asal kita bisa menyikapi dengan baik, dengan benar. Kemudian yang terakhir, al-bu'du an asbabi su'ul khatimah, menjauhi sebab-sebab su'ul khatimah. Apa yang menyebabkan orang su'ul khatimah? Yang pertama, fasadul mu'taqad, rusaknya i'tiqad, rusaknya keyakinan. Akidah itu penting. Akidah kita kepada Allah, akidah kita kepada Rasul, akidah kita kepada hal-hal yang harus kita yakini. Itu penting sekali. Ibadah itu penting, akidah juga penting. Karena orang kalau rusak akidahnya, maka dia tidak akan selamat. Di zaman Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, atau di zaman sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul kelompok yang menolak takdir. Yang menolak takdir. Mereka mengatakan tidak ada takdir. Allah tidak tahu apa-apa. Allah tahunya setelah kejadian itu ada. Maka kata Abdullah bin Umar, sampaikan kepada mereka. Dan mereka ahli ibadah, tapi keyakinannya rusak. Kata Abdullah bin Umar, sampaikan kepada mereka, Allah tidak akan menerima ibadah wajib dan sunnah mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Orang-orang Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, yang mengkafirkan para pelaku dosa besar, muncul setelah Rasulullah SAW wafat, walaupun bibit-bibitnya sudah ada ketika Nabi hidup. Mereka mengkafirkan kaum muslimin, mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, membunuh kaum muslimin. Apa kata Nabi tentang mereka? Nabi SAW mengatakan bacaan Quran mereka dengan kalian lebih unggul mereka. Bacaan Qurannya, tahajudnya, ibadahnya luar biasa.
tapi Qur'annya tidak sampai melampaui kerongkongannya, sampai di sini toh. Mereka menjadi umat yang sadis, keras terhadap umat Islam, membunuh kaum muslimin dan membiarkan kaum paganis membunuh kaum muslimin. Orang Khawarij, mereka disebut apa? Kilabu ahli nar. Tapi jangan sampai kita termakan juga oleh orang-orang yang menggunakan istilah ini untuk menuduh orang-orang mukmin yang taat beragama. Ya. Ada orang mukmin taat beragama, berjenggot, jidatnya hitam, pakaiannya ya seperti sunnah Nabi, lalu dikatakan itu Khawarij. Ini loh bibitnya Khawarij. Khawarij itu tidak dilihat dari pakaiannya. Khawarij itu sikap, pemikiran, akidah. Kalau sudah dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, itu Khawarij. Ini yang saya katakan ikhwani fillah, akidah itu penting. Maka belajar apa yang harus kita yakini itu jangan sampai keliru. Dan kenapa akidah itu penting? Keyakinan itu yang akan mengarahkan amal perbuatan kita. Orang Khawarij itu sampai berani membunuh saudaranya sendiri. Kenapa? Ya karena keyakinan dia seperti itu. Itu adalah jihad fisabilillah. Orang Qadariyah, penolak takdir, dia mengatakan seperti itu dari keyakinannya. Semua bersumber dari keyakinan, i'tiqad. Kemudian wal inghimas fil ma'asi wa mukhalafatul batil zahir, mencelupkan diri dalam perbuatan maksiat dan tidak mentas-mentas, tidak tobat-tobat, rawan su'ul khatimah. Ini tadi seperti yang saya katakan, ketika kita berbuat maksiat kepada Allah sekarang saat ini, apa kemaksiatan yang masih kita kerjakan, segera tinggalkan. Jangan katakan nanti, besok. Karena itu merupakan sikap ya, menunda-nunda itu sikap yang akan membawa pada su'ul khatimah. Wa mukhalafatul batil zahir. Su'ul khatimah juga terjadi pada orang yang suka bernifak. Antara zahir dan batinnya berbeda. Zahirnya terlihat saleh, batinnya rusak. Zahirnya terlihat membantu, batinnya ingin mencelakai orang. Zahir dan batin ini harus sama. Kenifakan merupakan perbuatan dosa yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-taswif sudah kita bahas, taswif menunda-nunda. Kemudian musahabatu ahlil fasad, berteman dengan orang-orang yang rusak. Musahabah, berteman, ini hati-hati Pak. Dan ini diceritakan oleh salah seorang syekh, salah seorang da'i di Saudi Arabia, yang menceritakan tentang seorang pemuda yang awalnya baik. Artinya dia tidak berbuat zina atau tidak berbuat maksiat kepada Allah, tapi dia berkawan dengan sahib-sahib yang suka berbuat maksiat kepada Allah. Sampai akhirnya si fulan ini, singkat ceritanya, digoda untuk keluar negeri, keluar dari Saudi Arabia, bukan untuk dakwah, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda. Akhirnya si fulan ikut, yang awalnya tidak berbuat apa-apa, tapi kesalahannya dia tetap bergaul dengan mereka. Akhirnya tertipu dengan rayuan dan ajakan mereka. Sampailah ke negeri yang di situ banyak kemaksiatannya. Oleh syekh disebutkan, tidak sebutkan negerinya, yang di situ fujur, kemaksiatan di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Mereka pun datang ke situ. Si pemuda ini awalnya tidak mau, ketika sudah sampai di tempat disuruh berzina, dia tidak mau. Sampai disediakan kamar, disediakan wanita sama sahib-sahibnya. Kalau menghadapi wanita sudah selesai, iman keluar. Akhirnya dia berzina, wafat. Maka diingatkan, jangan bermain api. Oh, gak apa-apa, saya cuma ya sebentar lah ya akhi. Ahlul fasad itu dinasehati, bukan dijadikan kawan dekat.
Kita bukan berarti putus sama sekali, tapi kita mendekat untuk memberi nasihat, bukan mendekat berbasa-basi dan bergaul dengan mereka. Tinggalkan itu. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil." Jangan bermain api, jangan dekat-dekat dengan ahlul fasad. Dan kisah-kisah serupa bukan sekali dua kali, bukan terjadi sekali dua kali. Berbagai macam kisah banyak. Bagaimana kawan-kawan yang buruk itu menarik orang yang awalnya tidak berbuat jahat menjadi pelaku kejahatan, menjadi pelaku kemungkaran. Kemudian yang terakhir, adamu istiqamah ala ta'ah, tidak istiqamah di dalam ketaatan. Ya, ini saat tadi lawannya dari istiqamah di atas ketaatan. Maka ketaatan yang kita lakukan, usahakan, paksakan diri kita untuk kita ajak ya. Kita jaga ketaatan tersebut. Dan ikhwani fillah, godaan pasti datang. Berbagai macam rayuan pasti datang itu, pasti datang. Syaitan itu meninggalkan orang yang bermaksiat kepada Allah, dibiarkan. Tapi kalau kita masih taat, itu tidak akan dibiarkan. Salah satu kehebatan syaitan itu, dia tidak berputus asa dalam menyesatkan manusia. Satu, itu cirinya, tidak pernah berputus asa. Kita pun sebaliknya jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jatuh dalam kemaksiatan, sudah tobat maksiat lagi, tobat lagi, terus menerus seperti itu, karena Allah selalu membuka pintu tobat. Salah satu pintu syaitan adalah membuat kita ya'as, berputus asa. Syaitan tidak pernah berputus asa, Pak. Melihat orang taat digoda, tidak bisa masuk ke perangkapnya, dia buka pintu yang lain. Dia buka terus pintu-pintu terus sampai terkalahkan. Sampai terakhir dalam kondisi apa? Dalam kondisi sakratul maut, tidak dilepas. Kegigihan namanya, tapi kegigihan dalam menyesatkan manusia. Yang kedua, sifatnya syaitan itu cerdas. Cerdas apa? Karena punya pengalaman sudah. Iblis itu sampai sekarang belum mati. Guru besarnya, profesornya itu belum mati. Kan dia minta kepada Allah apa? Ditunda. Lo tidak tahu berapa tahun itu sudah, mulai zaman Adam itu. Jadi sangat lihai. Makanya kata para ulama kita, berhati-hati dan jangan lengah sedetik pun dari syaitan. Lengah kena kita. Itulah syaitan, itulah iblis, dan tidak bisa menjadi penolak dan pembenteng bagi kita dari godaan syaitan selain dengan terus-menerus memupuk iman dan terus-menerus berhubungan dengan Allah, beristi'adzah. Kita kembali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita pribadi-pribadi yang husnul khatimah, kita dan keluarga kita. Dan ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, ini juga penting untuk kita ingatkan kepada keluarga kita apa tujuan hidup mereka. Dan mereka hidup di dunia ini hanya sebentar, ada garis finish, ada usia kehidupan di dunia ini. Maka tanamkan kepada keluarga kita agar kita mengakhiri kehidupan kita dengan baik, dengan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.